Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Febrianti dengan NIM 250111007 dari kelas A2 Program Studi Ilmu Komputer. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen memori, sistem berkas, serta input dan output pada sistem operasi. Materi ini akan membahas pengertian, fungsi, cara kerja, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari agar lebih mudah dipahami. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama. Pertama, kita akan membahas tentang manajemen memori. Manajemen memori adalah proses yang dilakukan sistem operasi untuk mengatur penggunaan memori atau RAM agar setiap aplikasi bisa berjalan dengan baik. Fungsi utamanya adalah memberikan ruang memori kepada aplikasi yang sedang digunakan. Jadi, ketika kita membuka aplikasi seperti Microsoft Word, Google Chrome, atau aplikasi lainnya, sistem operasi akan menyediakan sebagian RAM agar aplikasi tersebut dapat berjalan. Tujuan dari manajemen memori adalah supaya setiap aplikasi mendapatkan ruang memori yang cukup dan tidak saling mengganggu. Dengan begitu, komputer dapat bekerja lebih cepat, stabil, dan tidak mudah mengalami error atau crash. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja manajemen memori. Saat sebuah aplikasi dibuka, sistem operasi akan langsung mengalokasikan atau menyediakan sebagian RAM untuk aplikasi tersebut. Kemudian, CPU akan menggunakan data yang ada di RAM untuk menjalankan berbagai perintah dari aplikasi. Selama aplikasi masih digunakan, data akan tetap berada di dalam RAM karena RAM memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Ketika aplikasi ditutup, sistem operasi akan membebaskan kembali ruang RAM tersebut sehingga bisa digunakan oleh aplikasi yang lain. Contoh manajemen memori sebenarnya sering kita alami sehari-hari. Misalnya saat kita membuka banyak aplikasi sekaligus, seperti Google Chrome, Microsoft Word, Zoom, dan Spotify. Semakin banyak aplikasi yang dibuka, semakin banyak pula RAM yang digunakan. Akibatnya, komputer menjadi lebih lambat karena kapasitas RAM hampir penuh. Contoh lainnya adalah saat bermain game sambil membuka banyak tab di browser. Jika RAM tidak cukup besar, permainan bisa menjadi patah-patah atau lag. Nah, ketika aplikasi yang tidak diperlukan ditutup, RAM akan kembali kosong sehingga komputer bisa bekerja lebih ringan. Selanjutnya kita membahas sistem berkas atau file system. Sistem berkas adalah cara sistem operasi mengatur semua file dan folder yang ada di media penyimpanan. Tanpa sistem berkas, komputer tidak akan tahu di mana lokasi file disimpan ataupun bagaimana cara menemukannya kembali. Fungsi sistem berkas adalah mengatur penyimpanan data supaya tersusun dengan rapi, mudah dicari, mudah diakses, dan tetap aman. Jadi, setiap dokumen, foto, video, maupun aplikasi memiliki lokasi penyimpanan yang sudah diatur oleh sistem operasi. Pada slide ini dijelaskan bagaimana sistem berkas bekerja. Pertama, semua file akan disimpan ke dalam folder atau direktori sesuai lokasi yang dipilih pengguna. Setiap file memiliki identitas seperti nama file, jenis file, ukuran, dan lokasi penyimpanan. Sistem operasi kemudian mencatat semua informasi tersebut sehingga ketika kita membuka file, komputer dapat menemukannya dengan cepat. Selain itu, folder juga membantu mengelompokkan file berdasarkan kategori sehingga penyimpanan menjadi lebih rapi. Contoh penggunaan sistem berkas juga sangat sering kita lakukan. Misalnya membuat folder khusus untuk menyimpan tugas kuliah agar semua dokumen tersusun rapi. Kemudian setelah mengetik tugas di Microsoft Word, kita menyimpannya ke folder tersebut. Kita juga bisa mengganti nama file supaya lebih mudah dikenali. Kalau file sudah tidak diperlukan, kita bisa menghapusnya ke recycle bin sehingga ruang penyimpanan menjadi lebih lega. Semua proses tersebut merupakan contoh kerja dari sistem berkas.
Selanjutnya yaitu input dan output. Input adalah data, informasi atau perintah yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam komputer agar dapat diproses oleh sistem. Data tersebut dimasukkan melalui berbagai perangkat input seperti keyboard, mouse, scanner, mikrofon, maupun kamera. Misalnya kita mengetik sebuah tugas menggunakan keyboard, setiap huruf yang kita tekan akan dikirim ke komputer sebagai data masukan atau input. Begitu juga saat kita menggerakkan mouse untuk memilih menu atau mengklik sebuah aplikasi. Tindakan tersebut juga termasuk proses input. Setelah data masuk, komputer akan memprosesnya menggunakan CPU dengan bantuan memori atau RAM. Hasil dari proses tersebut kemudian ditampilkan kepada pengguna melalui perangkat output. Output adalah hasil pengolahan data yang dapat kita lihat, dengar, atau gunakan. Contohnya adalah tampilan tulisan pada monitor, hasil cetakan dari printer, suara yang keluar dari speaker, atau gambar yang ditampilkan melalui proyektor. Jadi, dapat dikatakan bahwa sistem input dan output merupakan penghubung antara pengguna dengan komputer. Tanpa adanya proses input, komputer tidak memiliki data untuk diproses. Sebaliknya, tanpa output, pengguna juga tidak dapat melihat hasil dari proses yang dilakukan komputer. Oleh karena itu, kedua proses ini selalu bekerja secara berurutan dan saling melengkapi. Pada slide ini ditampilkan beberapa contoh perangkat input dan output yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah perangkat input, yaitu perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya yang paling sering digunakan adalah keyboard, yaitu untuk mengetik huruf, angka, maupun simbol. Hampir semua aktivitas di komputer menggunakan keyboard sebagai alat input. Kemudian mouse yang digunakan untuk menggerakkan pointer, memilih menu, membuka aplikasi, maupun melakukan klik pada suatu objek. Selanjutnya terdapat scanner yang berfungsi mengubah dokumen atau gambar dalam bentuk kertas menjadi file digital yang dapat disimpan di komputer. Berikutnya adalah mikrofon yang digunakan untuk memasukkan suara ke dalam komputer. Contohnya saat melakukan rapat online melalui Zoom atau Google Meet. Suara kita direkam menggunakan mikrofon. Selain itu, terdapat kamera yang digunakan untuk mengambil gambar atau video sebagai data masukan ke komputer. Kamera juga sering digunakan saat melakukan video conference atau absensi menggunakan wajah. Selanjutnya adalah perangkat output, yang itu perangkat yang berfungsi menampilkan hasil dari proses komputer. Contohnya adalah monitor yang berfungsi menampilkan gambar, tulisan, maupun tampilan aplikasi sehingga dapat dilihat oleh pengguna. Kemudian ada printer yang digunakan untuk mencetak dokumen, foto, maupun laporan ke dalam bentuk kertas. Selanjutnya terdapat speaker yang berfungsi mengeluarkan suara, misalnya saat kita mendengarkan musik, menonton video, atau melakukan panggilan video. Yang terakhir adalah proyektor, yaitu perangkat output yang digunakan untuk menampilkan tampilan komputer ke layar yang lebih besar. Proyektor biasanya digunakan saat presentasi di ruang kelas, ruang rapat, atau seminar. Semua perangkat tersebut memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling bekerja sama agar pengguna dapat berinteraksi dengan komputer secara mudah. Terdapat beberapa contoh penerapan input dan output yang sering kita lakukan tanpa kita sadari. Contoh yang pertama adalah mengetik menggunakan keyboard. Ketika kita menekan tombol pada keyboard, data tersebut akan masuk ke komputer sebagai input. Setelah diproses oleh CPU, hasilnya langsung ditampilkan pada monitor berupa huruf atau angka yang kita ketik. Proses ini berlangsung sangat cepat sehingga terlihat seperti terjadi secara langsung. Contoh berikutnya adalah mencetak dokumen. Setelah kita selesai membuat dokumen di Microsoft Word, kita memilih menu print. Data dokumen akan diproses oleh komputer, kemudian dikirim ke printer sebagai perangkat output, sehingga menghasilkan dokumen dalam bentuk cetakan di kertas.
Selanjutnya adalah mendengarkan musik. Ketika kita memutar file lagu, komputer akan membaca file audio tersebut, kemudian memprosesnya dan mengirimkan sinyal ke speaker atau headphone. Speaker kemudian mengubah sinyal digital tersebut menjadi suara yang dapat kita dengarkan. Contoh lainnya adalah menggunakan flash disk. Flash disk termasuk perangkat input dan output karena dapat melakukan dua proses sekaligus. Saat kita menyalin file dari komputer ke flash disk menerima data dari komputer. Sebaliknya, ketika kita membuka file yang ada di flash disk, komputer membaca data dari flash disk. Oleh karena itu, flash disk dapat digunakan baik untuk mengirim maupun menerima data. Dari contoh-contoh tersebut, dapat kita lihat bahwa aktivitas sederhana seperti mengetik, mencetak, mendengarkan musik, maupun memindahkan file sebenarnya melibatkan proses input dan output yang bekerja secara terus-menerus. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen memori, sistem berkas, serta input dan output pada sistem operasi. Dari materi yang telah dijelaskan, kita dapat memahami bahwa ketiga komponen tersebut memiliki peran yang saling berkaitan dengan menjalankan sebuah sistem komputer. Manajemen memori bertugas mengatur penggunaan RAM, sistem berkas mengatur penyimpanan data, sedangkan input dan output menjadi penghubung antara pengguna dengan komputer. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman mengenai materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.